Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video ini saya akan membahas cara menentukan bentuk pertidaksamaan dari grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat jika diketahui bahwa yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama sama seperti cara menentukan pertidaksamaan dari linear maupun linear-linear. Hanya yang membedakan cara menentukan persamaannya. Ya, langkahnya sama. Yang pertama yaitu kita tentukan persamaan dari bentuk ini, parabola ini dulu. Baru kemudian langkah kedua sama seperti kemarin yaitu kita menentukan tanda pertidaksamaan. Baik, langsung saja kita menuju ke langkah yang pertama, yaitu menentukan persamaan parabola. Ya, jadi ini kan grafik parabola. Nah, untuk menentukan persamaan grafik parabola ini atau kita menyusun dulu bentuk persamaan grafik parabolanya, itu nanti caranya ada beberapa. Ya, tergantung kriterianya. Kalian mau menggunakan kriteria yang mana? Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, nanti jika grafik itu memotong sumbu X di 2 titik, ini ya, di X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik yang lain, maka grafiknya itu adalah Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Kemudian jika grafik itu melalui titik puncak, misal kalian mau menggunakan kriteria yang kedua, yaitu melalui titik puncak, ini kan diketahui titik puncaknya ini ya. Nah, di sini, maka kalian bisa menggunakan persamaan Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Atau kalian menggunakan kriteria yang ketiga, yaitu melalui 3 buah titik sembarang. Ya, melalui 3 buah titik sembarang, yaitu X1Y1, X2Y2, dan X3Y3, maka kalian bisa menggunakan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi nanti kalian mencari nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk selengkapnya bisa kalian buka video kami di materi fungsi atau buka link fungsi pada bagian deskripsi. Ya. Nah, di sini saya mau menggunakan kriteria yang pertama, yaitu ini ya, melalui X1,0, X2,0, serta melalui sebuah titik. Nah, dituliskan dulu biar tidak lupa. Jadi, melalui 1,0, kemudian 3,0, serta melalui ini ya 0,3. Perhatikan di sini dia melalui 1,0, 3,0, artinya dia memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di titik 1 dan 3. Nah, berarti 1 ini posisinya sebagai X1, 3 ini sebagai X2. Nah, di sini saya tuliskan persamaannya yaitu Y sama dengan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Nah, ingat ya, ini adalah persamaan parabola yang melalui titik potong dengan sumbu X ini di 2 titik yaitu X1,0, X2,0, serta melalui sebuah titik lain. Nah, sekarang kita fokusnya ke ini dulu, X1 dan X2. Ya, kita ganti X1 dan X2-nya dengan tadi. X dikurangi X1-nya yaitu 1, X2-nya yaitu 3. Nah, ini adalah persamaannya. Tapi perhatikan di sini dia masih berupa A. Ingat ya, masih berupa A. Jadi kita harus
cari dulu A ini nilainya berapa. Nah, caranya gimana? Kita gunakan titik ini yang satunya tadi, ya, yang melalui titik lain. Tuliskan di sini yaitu 0,3. Ingat ya, melalui 0,3. Artinya apa? X-nya diganti 0, Y-nya diganti 3. Ya, kita ganti 3 ini, fokusnya ke yang dikotaki. 3 sama dengan A kali 0 dikurangi 1 kali 0 dikurangi 3. Berarti 3 sama dengan, ini ya, A kali 0 dikurangi 1 berapa? Ya, negatif 1. 0 dikurangi 3, negatif 3. Negatif 1 kali negatif 3, positif 3. Ini ya, positif 3A. 3 sama dengan 3A, atau 3A sama dengan 3, berarti A-nya berapa? Ingat ya, tujuannya kita mencari A. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi A-nya sama dengan 3 dibagi 3. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sudah ketemu 1, ini kita substitusikan ke sini. Ya, ingat yang dikotaki itu adalah fokus kita. Jadi A-nya kita ganti dengan 1 sehingga menjadi Y sama dengan 1 kali X dikurangi 1 kali X dikurangi 3. Nah, kita hitung. Saya ajarkan cara cepat di sini ya. Depan kali depan, nih, X kali X. Nah, di masing-masing kurung ini, depan kali depan, X kali X, yaitu X kuadrat. Negatif 1 kali X, negatif 1X ya. Kemudian 3, ini negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 1 ditambah negatif 3. Berapa? Iya, negatif 4X. Kemudian belakang kali belakang. Negatif 1 kali negatif 3 itu positif 3. Nah, ini adalah persamaan parabolanya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan tanda pertidaksamaan. Saya tuliskan di sini ya. Menentukan tanda pertidaksamaan. Biar tidak lupa, saya tuliskan menentukan tanda. Ingat cara menentukan tanda kemarin? Kita tulis ini ya. Nah, ini saya kotaki dulu. Biar nanti tidak keliru. Kita tuliskan yang di kiri dan yang di kanan tanpa tanda sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kemudian ingat kemarin kita ambil sebuah titik yang berada di daerah himpunan penyelesaian. Ambil sembarang titik yang berada di sini, yang diarsir ini ya. Terserah mau pakai yang mana. Kemudian substitusikan ke sini. Nah, di sini yang berada di dalam DHP ini misalnya 2,0, 2,1, kemudian 0,4. Nah, itu kan berada di DHP ya. Nah, di sini saya mau menggunakan ini. 2,0 ya. Saya gunakan 2,0. Gunakan 2,0 berarti Y-nya diganti 0, X-nya diganti 2. Ini saya tuliskan di sini ya. Gunakan 2,0. Nah, lanjutkan di sini. X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 0. Lihat ke sini ya. Berarti yang di kiri adalah 0, yang di kanan X-nya diganti 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. Yang di kiri 0, 2 kuadrat berapa? 4. 4 kali 2, 8 ditambah 3. Nah, yang di kiri 0, 4 kurangi 8, negatif 4, tambah 3 berapa? Negatif 1. Nah, kemudian kita bandingkan. 0 dengan negatif 1, hubungannya itu apa? Kurang dari atau lebih dari 0? Ya, jelas 0 itu adalah lebih dari negatif 1. Sehingga kita tuliskan di sini tandanya adalah lebih dari. Nah, jadi di sini dia jadi lebih dari ini ya. Di sini jadi lebih dari. Nah, kita tuliskan di sini Y lebih dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, sekarang ingat. Kita lihat dulu grafiknya. Ternyata dia grafiknya adalah
nyambung. Ingat ya, grafiknya nyambung. Artinya apa kemarin? Kalau grafiknya nyambung, itu berarti kita tambahi tanda sama dengan di sini. Ya, jadi Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Kalau grafiknya putus-putus, di sini tidak perlu ditambahi tanda sama dengan. Nah, ini adalah penyelesaiannya atau bentuk pertidaksamaan dari grafik ini. Silakan sebagai bahan latihan kalian, biar semakin paham apa yang tadi sudah saya sampaikan, bisa dikerjakan sebuah latihan soal yang sudah saya siapkan di sini. Bisa kalian lihat dengan jelas di layar kalian masing-masing. Kemudian, jika kalian masih bingung, silakan bisa diputar kembali videonya. Jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar, dan jika ada yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.